Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, kelompok H dari Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas E, akan menjelaskan materi bab 22 dengan judul Analisis Perubahan dan Kesalahan pada Akuntansi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada saya, Frianda Arvistia Karini, NPM 190, ada Indriani Sinaga, NPM 150. Perkenalkan, nama saya Widya Devi Chandra Kirana dengan NPM akhir 147. Perkenalkan, nama saya Tina Gabriela dengan NPM akhir 233. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan akuntansi. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakangnya, yaitu yang berbagai pilihan yang ada di dalam akuntansi ada dua, yaitu mengurangi daya banding informasi keuangan, dan yang terakhir mengaburkan data tren masa lalu yang berguna. Dan jenis-jenis perubahan akuntansi ada dua, yaitu yang pertama perubahan dalam kebijakan akuntansi dan perubahan dalam estimasi akuntansi. Kesalahan atau error dipertimbangkan sebagai perubahan akuntansi. Nah, pertama kita akan membahas tentang perubahan dalam kebijakan akuntansi. Perubahan dalam kebijakan akuntansi adalah perubahan dalam satu kebijakan akuntansi ke kebijakan akuntansi yang lain. Contohnya, dari metode average cost ke metode LIFO, dari metode cost recovery ke metode percentage of completion. Nah, tiga pendekatan dalam melaporkan perubahan akuntansi yaitu yang pertama pada periode berjalan atau currently, yang kedua berlaku surut ke belakang atau retrospektif, yang ketiga berlaku ke depan atau prospektif. Nah, IASB menetapkan penggunaan pendekatan retrospektif. Selanjutnya itu ada pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Nah, berbicara dengan itu, perusahaan melaporkan perubahan akuntansi ada dua, yaitu yang pertama, dengan cara menyesuaikan laporan keuangan untuk tiap periode masa lalu dengan menggunakan metode atau basis yang sama apabila menggunakan kebijakan akuntansi yang baru. Dan yang kedua, melakukan penyesuaian atas nilai tercatat atau nilai buku dari aset dan liabilitas pada awal tahun dilakukannya perubahan. Juga melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap saldo laba atau komponen ekuitas lainnya yang sesuai atau aset bersih pada awal tahun dilakukannya perubahan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama perubahan kebijakan akuntansi. Nah, perubahan kebijakan akuntansi ini sendiri memberikan dampak secara langsung dan juga tidak langsung dari perubahan akuntansi itu sendiri. Dampak langsungnya sendiri yaitu dalam IASB sendiri menetapkan bahwa perusahaan harus menerapkan dampak langsung dari perubahan dalam kebijakan akuntansi secara retrospektif. Kemudian untuk dampak tidak langsungnya sendiri yaitu merupakan segala perubahan terhadap arus kas perusahaan pada periode berjalan atau periode masa mendatang yang terjadi karena dilakukannya perubahan dalam prinsip akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Kemudian selanjutnya perubahan estimasi akuntansi. Yang pertama yaitu pelaporan prospektif. Perubahan dalam estimasi akuntansi sendiri dilaporkan secara prospektif. Penghitungan perubahan estimasi dilakukan pada yang pertama periode perubahan apabila perubahan estimasi tersebut mempengaruhi periode itu saja. Yang kedua, periode terjadinya perubahan dan periode mendatang apabila perubahan estimasi itu mempengaruhi keduanya. Dalam IASB sendiri memandang perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyesuaian normal yang berulang dan melarang menerapkan penyesuaian retrospektif. Kemudian selanjutnya ada perubahan estimasi akuntansi pengungkapan, di mana suatu perusahaan harus mengungkapkan hakikat dan jumlah dari perubahan dalam estimasi akuntansi yang memiliki pengaruh dalam periode berjalan dan diharapkan memiliki pengaruh terhadap periode mendatang, kecuali dipandang tidak praktis untuk mengestimasi dampak tersebut. Perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan dalam estimasi akuntansi yang dilakukan sebagai bagian dari operasi normal seperti penyisian piutang tertagih atau persediaan yang usang, kecuali perubahan ini bersifat material. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesalahan-kesalahan dalam akuntansi. Yang pertama yaitu suatu perubahan dari pendapat prinsip akuntansi yang tidak diterima secara umum
ke kebijakan akuntansi yang diterima secara umum. Lalu yang kedua yaitu kesalahan perhitungan matematis. Lalu ada perubahan dalam estimasi yang terjadi karena suatu perusahaan tidak melakukan penyiapan estimasi secara baik. Dan yang keempat, tidak mencatat pendapatan atau beban akrual atau ditangguhkan. Lalu yang kelima, salah menggunakan fakta. Dan yang keenam, klasifikasi yang tidak tepat atas pencatatan biaya sebagai beban dan bukan sebagai aset atau sebaliknya. Di sini ada 11 kesalahan kategori pada akuntansi, beserta dengan jenis penyajian kembali atau restatement-nya. Yang pertama ada pengakuan beban. Restatement-nya yaitu dengan mencatat beban atau jumlah yang salah pada periode terjadinya kesalahan. Lalu yang kedua itu ada pengakuan pendapatan. Berbagai ketidaktepatan dalam pengakuan pendapatan yang belum jelas tetapi sudah diakui, atau sejumlah kesalahan lain yang menyebabkan pendapatan salah saji. Lalu yang ketiga ada kesalahan klasifikasi, termasuk penyajian kembali yang disebabkan oleh kesalahan klasifikasi terhadap akun lancar dan tidak lancar atau yang berpengaruh pada arus kas operasi. Lalu yang keempat ada ekuitas lainnya. Ketidaktepatan akuntansi terhadap EPS, saham yang dibatasi, warrant, dan instrumen ekuitas lainnya. Selanjutnya ada cadangan atau kontingensi, yaitu kesalahan yang terkait dengan akun piutang tidak tertagih, cadangan persediaan, cadangan pajak penghasilan, dan kerugian kontingensi. Selanjutnya ada aset jangka panjang. Penurunan nilai aset pada properti, plant dan equipment, goodwill atau item lain yang terkait. Selanjutnya ada pajak, yaitu kesalahan-kesalahan yang terkait dengan perbaikan tarif pajak, perlakuan liabilitas pajak yang tidak tepat, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya ada ekuitas atau other comprehensive income. Ketidaktepatan akuntansi untuk transaksi ekuitas penghasilan termasuk item valuta asing, revaluasi aset tetap, untung rugi yang belum direalisasi pada investasi utang, sekuritas ekuitas, dan instrumen derivatif. Selanjutnya ada persediaan, yaitu penilaian harga pokok persediaan, kuantitas, dan penyesuaian harga pokok penjualan. Lalu ada ekuitas atau share options, akuntansi yang tidak tepat untuk opsi saham karyawan. Dan yang terakhir ada lain-lain, yaitu segala bentuk penyajian kembali yang belum tercantum pada daftar di atas, termasuk yang berkaitan dengan ketidaktepatan akuntansi pada akuisisi atau merger. Ada contoh koreksi kesalahan pada laporan keuangan komparatif. Di sini ada 3 hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu melakukan penyesuaian untuk mengoreksi nilai seluruh akun dalam laporan keuangan yang terpengaruh untuk seluruh periode yang dilaporkan. Lalu yang kedua yaitu melakukan penyajian kembali data ke basis yang benar untuk tiap tahun penyajian. Dan yang ketiga yaitu menyajikan segala bentuk penyesuaian susulan atau catch up adjustment sebagai suatu penyesuaian periode sebelumnya ke akun saldo laba pada periode sajian paling awal. Jadi yang selanjutnya saya akan membahas terkait dengan perubahan estimasi akuntansi dan koreksi kesalahan. Nah, yang pertama ini ada perubahan estimasi akuntansi. Jadi perubahan estimasi akuntansi ini terjadi ketika perusahaan harus memperbarui taksiran terhadap nilai tertentu seperti umur ekonomis aset atau presentase piutang tak tertagih. Nah, prosesnya ini dilakukan dengan pendekatan prospektif, seperti laporan keuangan saat ini dan masa depan disesuaikan dengan estimasi baru. Lalu, laporan keuangan periode sebelumnya itu tidak diubah dan tidak ada penyesuaian saldo awal periode berjalan untuk dampak periode sebelumnya. Nah, jadi sebagai contoh, jika umur ekonomi suatu aset berubah, maka depresiasi dihitung ulang berdasarkan estimasi yang baru tanpa mengubah laporan keuangan sebelumnya.
Lalu yang kedua, ada koreksi kesalahan akuntansi. Jadi kesalahan akuntansi ini terjadi ketika ada catatan atau perhitungan yang tidak benar, seperti salah mencatat transaksi, mengabaikan transaksi, atau salah menerbitkan kebijakan akuntansi. Nah, koreksi kesalahan ini dilakukan dengan pendekatan restatement, yaitu contohnya pada laporan keuangan periode sebelumnya, yang disajikan harus dikoreksi. Nah, jika kesalahan terjadi sebelum periode yang disajikan, maka saldo awal laba ditahan harus disesuaikan. Nah, dengan cara ini, laporan keuangan mencerminkan data yang akurat dan dapat dibandingkan oleh pengguna laporan. Selanjutnya ada analisis kesalahan akuntansi. Jadi tujuan utama dari analisis kesalahan ini adalah untuk mengidentifikasi jenis kesalahan yang terjadi, lalu untuk menentukan jurnal koreksi yang diperlukan, dan untuk menyajikan kembali laporan keuangan dengan tepat dan akurat. Nah, kesalahan ini itu dilaporkan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan dampaknya diakui pada saldo awal laba ditahan periode berjalan. Lalu di sini ada jenis kesalahan dan penanganannya. Yang pertama ini ada kesalahan pada laporan posisi keuangan. Jadi jika ada kesalahan untuk pada tahun berjalan, itu harus dilakukan reklasifikasi pos-pos yang salah ke akun yang benar. Lalu jika terjadi kesalahan untuk di tahun sebelumnya, maka harus menyajikan ulang laporan posisi keuangan agar data dapat dibandingkan. Lalu yang kedua ada kesalahan pada laporan laba rugi. Jadi jika kesalahan ini terjadi di tahun berjalan, maka pendapatan atau beban itu harus diklasifikasikan ulang ke pos yang benar. Tetapi jika kesalahan ini ada di tahun sebelumnya, maka harus menyajikan ulang laporan laba rugi di periode tersebut. Nah, lalu selanjutnya di sini ada kesalahan saling memperbaiki atau counterbalancing errors. Jadi, di sini ada dua, yaitu jika pembukuan telah ditutup dan jika pembukuan belum ditutup. Untuk jika pembukuan telah ditutup, itu jika kesalahan sudah saling memperbaiki, maka tidak diperlukan lagi adanya jurnal koreksi. Namun, sajian ulang dari laporan keuangan itu tetap diperlukan untuk perbandingan. Nah, jika belum saling memperbaiki, maka koreksi dilakukan pada saldo laba saat ini. Lalu jika pembukuan belum ditutup. Jadi jika kesalahan ini saling memperbaiki, maka harus menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Namun jika belum saling memperbaiki, maka harus menyesuaikan saldo awal laba ditahan dan catat di jurnal koreksi. Lalu selanjutnya untuk yang kesalahan tidak saling memperbaiki. Jadi untuk kesalahan ini itu tidak otomatis terselesaikan pada periode berikutnya. Oleh karena itu, jurnal koreksi tetap harus dibuat meskipun pembukuannya itu telah ditutup. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.